Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris, kelas PAIB semester 6. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Nurdi SPD, SAG MPD dengan tema Strategi dan Model Pembelajaran. A. Pengertian strategi pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5, yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung, 2. Strategi pembelajaran tak langsung, 3. Strategi pembelajaran interaktif, 4. Strategi pembelajaran empirik atau eksperiential, yang kelima strategi pembelajaran mandiri. Macam-macam strategi pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan suatu materi terhadap siswa dari sumber informasi, yaitu guru. Strategi pembelajaran ini menjadi langkah awal yang harus diketahui sebelum guru melakukan proses belajar mengajar pada siswa di dalam kelas. Terdapat beberapa macam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikut ini terdapat beberapa strategi yang akan kami jelaskan secara singkat untuk memudah proses belajar mengajar. Yang pertama, yaitu strategi ekspositori. Yang kedua, strategi inquiry. Yang ketiga, strategi inquiry sosial. Sekarang masuk ke poin B, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri model pembelajaran secara khusus, diantaranya adalah rasional teoritik yang logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang selanjutnya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Selanjutnya, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ciri-ciri model pembelajaran tahun 1950 di Amerika yang dipelopori oleh Mark Baird menemukan ciri-ciri dari model-model pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Misalnya, model pembelajaran inquiry yang disusun oleh Richard Schuckman dan dirancang untuk mengembangkan penalaran didasarkan pada tata cara penelitian ilmiah. Model pembelajaran kelompok yang disusun oleh Herbert Jelen yang dirancang untuk melatih partisipasi dan kerjasama dalam kelompok didasarkan pada teori John Dewey. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, memiliki perangkat bagian model yang terdiri. 1. Urutan langkah pembelajaran, yaitu tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila akan menggunakan model pembelajaran tertentu. Yang kedua, prinsip reaksi, yaitu pola perilaku guru dalam memberikan reaksi terhadap perilaku siswa dalam belajar. Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat mempelajari materi pelajaran. Ada 3 pola hubungan dalam sistem sosial, yaitu tinggi, menengah, dan rendah.
Pola hubungan disebut tinggi apabila guru menjadi pemegang kendali dalam pembelajaran. Pola hubungan disebut menengah apabila guru berperan sederajat dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pola hubungan disebut rendah apabila guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sistem pendukung adalah penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya media dan alat peraga. Sedangkan model pembelajaran menurut Cardy dan Nur, ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. Sekarang memilih model pembelajaran yang baik. Bagaimana sih memilih model pembelajaran yang baik? Sebagai seorang guru, harus mampu memiliki model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Karena itu, dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran, serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar siswa. Seorang guru diharapkan memiliki motivasi dan semangat pembaharuan dalam proses pembelajaran yang dijalaninya. Menurut Sudirman AM 2004.2165, guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola program belajar mengajar. Mengelola di sini memiliki arti yang luas yang menyangkut bagaimana seorang guru mampu menguasai keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, memvariasikan media, bertanya, memberi penguatan, dan sebagainya. Juga bagaimana guru menerapkan strategi, teori belajar dan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Pendapat serupa dikemukakan oleh Colin Marsh 1996.210 yang menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi mengajar, memotivasi peserta didik, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Semua kompetensi tersebut mendukung keberhasilan guru dalam mengajar. Setiap guru harus memiliki kompetensi adaptif terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang pendidikan, baik yang menyangkut perbaikan kualitas pembelajaran maupun segala hal yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar peserta didiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.